Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya, Penatua Esther Permatasari, kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah mengenal Tuhan melalui perjalanan hidup. Ayat pengantar diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Akhir-akhir ini hidup terasa semakin berat, sebab harga kebutuhan pokok terus melonjak, pekerjaan tidak pasti, dan beban ekonomi menghimpit banyak keluarga. Di dalam rumah tangga, persoalan juga datang silih berganti. Pertengkaran, kelelahan, rasa tidak dipahami, hingga hubungan yang mulai kehilangan kehangatan satu sama lain. Tanpa kasih Tuhan sebagai landasannya, relasi pun menjadi dingin dan penuh luka. Jika seperti ini, maka perjalanan hidup ini terasa seperti mendaki gunung yang tak kunjung sampai puncaknya. Namun syukurlah di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah diam. Ia justru mengundang kita untuk mengenalnya lebih dalam. Artinya bukan hanya saat suka, tetapi justru di dalam lembah-lembah yang paling gelap sekalipun. Daud bukanlah raja yang hidupnya mulus. Ia pernah lari dari kejaran musuh, meratap dalam dosa, dan merasakan pengkhianatan orang-orang terdekat. Namun justru dari sanalah ia menulis, "Tuhanlah gembalaku." Bukan ketika hidupnya lapang, melainkan ketika ia melewati lembah kekelaman. Demikian pula kita hari ini. Kesulitan ekonomi yang menekan, keluarga yang bergumul, dan relasi yang retak bukan hanya ujian. Semuanya itu adalah undangan Tuhan bagi kita untuk datang lebih dekat kepadanya. Untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, dan untuk sungguh-sungguh mengenal siapa Dia. Banyak orang tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Mengenal Tuhan lebih dalam berarti percaya pada kesetiaannya ketika tagihan menumpuk. Hal ini berarti berdoa bukan hanya saat butuh, tetapi karena rindu hadir di hadapannya. Berarti membuka firman-Nya bukan sebagai ritual, melainkan sebagai percakapan yang nyata. Sebab ketika kita mengenal Tuhan secara lebih dalam, kita akan menemukan bahwa Ia bukan Tuhan yang jauh dan acuh, tetapi Ia adalah gembala yang memimpin, memulihkan jiwa, dan menemani di setiap langkah perjalanan hidup kita, bahkan di bagian yang paling gelap sekalipun. Yesus pernah menyampaikan dalam Injil, "Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 29-30. Bukan berarti beban itu lenyap, tetapi ketika Tuhan turut menanggungnya, beban itu tidak lagi membuat kita hancur. Keluarga yang berjalan bersama Tuhan akan menemukan cara melewati pergumulan dengan saling mengampuni dan saling menguatkan. Pasangan yang berdoa bersama akan menerima kasih yang melampaui perasaan sesaat. Hidup yang tampaknya mustahil dijalani menjadi mungkin ketika kita tidak lagi berjalan sendiri. Jadi, ketika kita tahu bahwa berjalan bersama Tuhan memberi kita kekuatan dan sukacita, untuk apa lagi kita berjalan sendirian dalam hidup ini? Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita merasa lelah dengan beratnya perjalanan hidup? Jika iya, maka kita harus betul-betul memaknai kehadirannya. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak meminta kita untuk terlebih dahulu kuat sebelum datang kepadanya. Justru dalam kelelahan itulah Ia memanggil kita dalam Injil Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Oleh sebab itu, izinkanlah Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi benar-benar dikenal oleh setiap kita melalui doa, firman, dan perjalanan hidup yang kita tempuh bersamanya setiap hari. Bukankah Dia adalah sobat yang setia? Jadi, jangan khawatir
ketika dalam perjalanan kita bertemu dengan kejutan-kejutan yang muncul. Sebab sobat yang ada bersama dengan kita akan selalu menolong kita untuk terus melanjutkan perjalanan dengan gigih. Selamat menempuh perjalanan bersama Tuhan. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.